Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Fadilah zikir. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu suatu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi Rabb-Mu dan yang paling menaikkan derajatmu dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak dan lebih baik bagimu daripada berjuang melawan musuh, kamu membunuh musuhmu atau musuh membunuhmu?" Jawab para sahabat, "Ya." Sabda beliau, zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ditanya, "Siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat?" Beliau menjawab, "Orang yang banyak berzikir kepada Allah." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah lebih utama daripada orang yang berperang di jalan Allah?" Jawab beliau, "Walaupun ia memenggal orang-orang kafir atau orang musyrik dengan pedangnya, sehingga pedangnya patah dan berlumuran darah, tetaplah orang yang selalu berzikir lebih utama darinya." Keutamaan zikrullah berdasarkan keadaan umum, sebab jika datang keperluan untuk bersedekah, berjihad dan lainnya, maka amalan-amalan tersebut lebih utama daripada amalan lainnya. Oleh sebab itu, banyak hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan amal-amal tersebut menurut waktu-waktu yang tertentu juga. Sedangkan zikrullah dapat dilakukan setiap saat dan keadaan. Dan yang lebih penting dan istimewa daripada itu telah disebutkan oleh Nabi SAW. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Misalnya pakaian dibersihkan dengan sabun, besi dibersihkan dengan api dan sebagainya. Dan hati dapat dibersihkan dengan zikrullah. Tidak ada yang lebih utama dalam menyelamatkan manusia dari azab daripada zikrullah. Hadis di atas telah menyebutkan bahwa zikrullah adalah pembersih hati. Dengan demikian zikrullah adalah amal yang paling utama. Sebab semua amalan dapat disebut ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Dan sumber ikhlas adalah hati yang bersih. Atas dasar inilah sebagian sufi berpendapat bahwa maksud zikir dalam hadis di atas adalah zikir qalbi, bukan zikir jahar atau bersuara. Dan maksud zikir qalbi adalah hati senantiasa berhubungan dengan Allah SWT pada setiap saat dan keadaan, sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa zikir itu lebih utama daripada ibadah-ibadah lainnya. Oleh sebab itu, orang yang telah mencapai tahap seperti ini tidak akan meninggalkan ibadah. Karena setiap anggota lahir dan batinnya mengikuti hatinya yang selalu berzikir. Dengan apapun hati berhubungan, maka seluruh anggota badan akan mengikutinya. Jika seseorang sudah asyik berzikir, siapakah yang tidak mengetahuinya? Masih banyak hadis lain yang menyebutkan bahwa zikrullah adalah amal yang paling utama. Seseorang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, "Amal apakah yang paling utama?" Jawabnya, "Apakah engkau tidak membaca Al-Quran?" Disebutkan dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar,
dan sesungguhnya mengingat Allah itu adalah lebih besar. Al-Ankabut ayat 45. Demikian tadi telah kita dengarkan tentang keutamaan zikir. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa berzikir, senantiasa membasahi lidah kita dengan berzikir. Setiap waktu digunakan untuk berzikir dan setiap zikir ditentukan waktu-waktunya. Dan semoga Allah SWT bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk menyampaikan, mengajak pada saudara kita untuk senantiasa berzikir. Untuk kesempatan majlis kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa hamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.